emang efek kurus. Sangat efek kurus, cepet, bener-bener kondisi muka tertirus yang pernah aku lihat seumur hidupnya. Yang paling efek itu adalah kita harus ngontrol mulut. Gitu, ya kan? Bukan berarti nggak boleh julid gitu, bukan? Bukan. Orang ya, kalau aku sih rest day itu yoga. Aku kalau rest day lele ya. Oke, selamat hari Senin. Cantik. Sama pengangguran dari Senin ya. Iya. Jadi kita hari ini mau ngondak. Kita mau ngondak. Bukan ngondek. Bukan ngondek ya. Ngondak. Kalau ngondek gimana, Mbak? Gini. Kalau ngondak Kita ngondak. Ngobrol mendadak. iya. Menyambut 99 tanggal kembar emang ada apa? Biasanya kalau kalau 99 itu biasanya promo di online shop. ya, Benar enggak? Tapi ini 99-nya beda. Ini Oke, apa tuh? 99-nya adalah Hari Olahraga Nasional. Jadi boleh memborong sepatu yang belum di check out ya. Terus smartwatch mungkin juga boleh. Aster kan punya Instagram khusus Iya. olahraga ya kan, di luar Instagram yang Astrici itu kan. Iya. Nanti kita tampilkan di sini ya. Namanya apa? Account-nya? Aku lupa ya, soalnya karena kalau boleh jujur itu udah berbulan-bulan nggak aku buka. Oh baik. Tapi namanya masih ingat kok. Namanya Aster in Motion. Aster in Motion. Aster dalam pergerakan. Oh baik. Iya. Aster dalam pergerakan. Jadi sebelumnya mager itu bagaimana? Oh iya, betul sekali. Mager banget. Mager. Jadi berarti sejak kapan mulai olahraga? Terus motivasinya apa? Bisa diceritakan Ibu? Apa mungkin sakit hati apa gimana? Wow. Belum sudah menusuk kalbu ya. Sebenarnya panjang sih kalau ceritain. Waduh, bisa nggak di pendek aja ya? 3 menit gitu ya, durasi gitu. Mungkin langsung ke, sebenarnya sempat beberapa kali nyoba untuk mencoba hidup lebih sehat ya, jaga makan, olahraga, segala macam. Tapi selama itu tuh kayak selalu gagal kayak lost motivation di tengah-tengah, terus at the end of the day balik lagi ke pola hidup lama. Terus gongnya itu waktu tahun 2020 sebelum pandemi. Sebelum pandemi aku ingat awal-awal ya 2020 berarti ya. Pokoknya Covid udah gosip-gosipnya Covid masuk Indonesia. Itu bulan Februari kalau nggak salah. Nah, waktu itu aku masih di Jogja. Karena aku kuliah di Jogja kan. Nah, di dalam kamar kos malam-malam gitu. Males beli lauk kan. Nggak tahu, pokoknya hari Sabtu. Pokoknya aku ingat hari Sabtu apa ya? Itu males beli lauk, padahal ya seperti yang tadi aku bilang, aku kan dulu mager banget. Padahal mau beli lauk itu tinggal jalan aja, nggak sampai 100 meter ya. Titik-titik tapi males. Akhirnya aku beli ke toko sebelah. Cek toko sebelah ya? Oh iya. Lanjut. Oke, ke toko sebelah. Belinya apa? Belinya roti sisir. 3 roti sisir untuk dimakan pagi, siang, malam. Pusat. Terus sama Indomie. Ya kan, separah itu. Sangat karbo ya. Sangat karbo ya, tidak ada sayur, tidak ada protein. Awalnya aman-aman tuh, pagi, siang, sore aman gitu. Terus puncaknya waktu malamnya tuh aku makan roti sisir lagi kan, menghabiskan roti sisir ketiga. Setelah makan kurang lebih kayaknya 30 menit kayaknya nggak sampai deh. Itu jari apa ya? Jari-jari di sebelah kanan ini kayak kesemutan gitu loh, Mbak. Nah, kayak kesemutan. Terus aku langsung kayak yang tertampar oleh kenyataan. Aduh. Kenapa ini? Terus saat itu juga aku langsung kepikiran sama almarhum Opa. Almarhum Opa kan beliau meninggal tahun 2006. Meninggalnya tuh karena komplikasi diabetes, apalah segala macam. Tapi yang aku paling ingat diabetes. Beliau tuh sebelum meninggal tuh pasti selalu suntik insulin. 3 kali sehari selalu suntik insulin. Nah itu waktu itu aku masih TK, ingatan itu jelas banget di otakku gitu. Terus sempat lihat Opa kolonoskopi. Ya, dibawa masuk ke ruangan kan, lihat Opa kolonoskopi. Itu kamu ngeliat langsung? Lihat dari layar gitu ya. Dari layar terus Opa teriak-teriak gitu. Anak kecil nggak ngerti kan gitu. Tapi setelah gede, wah iya ya, bisa bahaya. Ternyata efek makan sembarangan tuh bisa seberbahaya itu, dan di keluargaku sudah ada satu contoh nyata Opa. Akhirnya sejak saat itu pengen mencoba untuk hidup lebih sehat gitu. Terus akhirnya olahraga dari situ.
Olahraga karena masih kuliah, bokek kan, belum bisa cari uang sendiri dan kurang pengetahuan ya akhirnya bermodalkan bukan wifi di kota nggak ada wifi waktu itu kuota bermodalkan kuota tuh lihat YouTube terus ikut Zumba pakai karena kan aku butuh penyemangat gitu ya kan jadi aku pakai Zumba pakai lagu K-pop iya mantap kayak Blackpink BTS gitu-gitu wah seru ya ketagihan tiap hari deh Zumba dan itu ngefek ke badan lebih gimana gitu lebih apa ya nggak tahu sih kurusan sih nggak mungkin ya karena baru seminggu nggak mungkin cuma berasa lebih apa ya lebih yang jelas moodnya tuh lebih happy gitu moodku berasa lebih enteng aja gitu lebih enteng lebih enteng tapi emang ada tujuan kurus gitu apa enggak oh iya of course dong iya kan cewek kan pasti pengen kan kelihatan cantik tidak dipungkiri dan cantik itu kurus biasanya ya gitu ya kalau di standar Indonesia mah begindang terus berarti ini udah berapa lama dari olahraga yang Zumba sampai yang sekarang kayaknya sekarang udah lebih ke strength training kan ya beban dan lebih kayak terukur gitu kan iya betul jadi total ya 5 tahun lebih ya 5 tahun lebih konsisten ya standar konsistennya gimana dulu nih maksudnya selama 5 tahun itu terus gitu atau ada berhentinya ada fase berhentinya berapa lama pernah nggak kayak gitu berhenti ada sih fase berhenti karena waktu skripsian ngerjain tugas akhir kan berat ya kan jadi kayak stres kayak segala pikiranku tuh hanya tertuju pada skripsi jadinya males olahraga tuh kayak udah nggak ada minat gitu jadi sempat off pokoknya sama proses pengerjaan skripsi tuh off total jadinya mengembang sempurna seperti Hermipan baik gitu tapi waktu itu masih Zumba ya belum strength training mulai strength training itu sebenarnya tahun 2020 juga sebenarnya tapi pertengahan gitu. itu juga yang masih skripsi gitu ya OTW skripsi karena kan skripsi 2021 iya. Berarti setelah itu masih setelah berhenti di skripsi mulai lagi jalan lagi yang bikin mulai lagi karena lihat muka di foto-foto kan lihat video loh kok muka aku kayak bakpao lagi gitu jadi kayak wah tidak bisa nih nah, sebagai perempuan yang pasti pengen lah kelihatan cantik di kamera walaupun cuma selfie untuk diri sendiri kan pasti kalau kelihatan cantik tuh seneng kan akhirnya kayak oke nggak bisa nih aku harus olahraga lagi nggak bisa mulai olahraga lagi kayak biasa tapi ada yang ngomongin nggak maksudnya gara-gara dia ngomong tertentu akhirnya kamu jadi olahraga gitu ada yang ngomong gitu nggak ada nggak ya ntar aku lupa enggak sih enggak ya berarti dari diri sendiri emang dari diri sendiri untungnya sih aku tipe orang yang gak gampang kepengaruh omongan orang ya jadi sip jadi everything went well lah gitu. Terus selama 5 tahun itu up and down-nya selain yang skripsi itu ada lagi up and down skripsi sama mungkin kena omongan orang juga ya jadi memang aku in general aku gampang cuek sama omongan orang cuman ada satu nih omongan yang udah olahraga udah jalan tiap hari lari tiap hari nggak kurus gitu terus adalah pokoknya figur yang cukup dihormati sebenarnya mungkin karena beliau figur yang cukup dihormati tuh makanya jadi agak enak gitu ya akhirnya yang awalnya pola makannya standar selalu ada karbo serat protein lemak itu kan kayak gitu terus kan karena omongan orang itu aku sempat terpengaruh di jalan yang salah jalan salahnya itu gimana makan nasi cuma 3 sendok sehari nggak makan gula sama sekali jadi intinya tuh diet ekstrim gitu kurus emang efek kurus sangat efek kurus cepet bener-bener kondisi muka tertirus yang pernah aku lihat seumur hidup gitu loh cuman ya orang lain bilang aku tambah cantik tapi otakku yang tidak beres gitu ya, jadi kayak setiap aku tuh sepanjang 1 ngangong 2 pusing 3 setiap sepanjang hari tuh mikirin makanan terus jadi nggak sabar nungguin jam makan karena
kekang itu kan. Jadi kayak iya, keinginannya malah semakin tinggi gitu ya. Mm-mm. Oh, I see. Tapi itu dengan kondisi kamu tetap olahraga. Nah itu dia susah kan. Oh, iya, Susah. iya. Jadi kamu tetap olahraga yang kayak biasanya, strength sama cardio, tapi Mm-mm. terus gulanya dikurangin banget, nasinya juga enggak. Waduh, Oh, jadi nggak ada energi buat itu iya ya. nggak ada lagi. Cakep sih tapi ngangong gitu. Cakep tapi ngomong, yang Tapi- nggak guna kan. Mending cakep tapi nggak ngangong kan. Iya, gitu makanya. Berarti caranya gimana biar cakep tapi nggak ngangong? Aduh, kalau cakep ada duit mungkin Oh, iya, iya. botox atau fillers. Semua butuh duit teman-teman. Betul. Skincare terbaik adalah Vitamin D. oh ya, berarti tadi habis kena omongan gitu, terus gimana menyadarkan kembali kayak, ngapain sih aku kayak gini? Terus akhirnya kamu makan lagi apa gimana? Nah, nyadarnya yaitu karena aku nggak bisa berpikir jernih, terus kebayang-bayang makanan terus. Mana waktu itu emang aktivitas lagi padet-padetnya, aku jadi mikir, ini kalau tak terusin terus ya bisa-bisa aku habislah badanku. Gitu. Terus, nah kebetulan ada satu keluarga aku, sepupu aku, namanya Kak Mira. Dia tuh emang olahraga, dia pilates, strength training juga. Pola hidupnya sehat lah. Nah, aku konsul lah ke kakak sepupuku ini. Kak, gimana ya? Ya, dia ngasih pencerahan. Gak bisa lah kamu kamu mikir aja butuh tenaga gitu lah. Sementara makananmu dikat segitu banyaknya, terus banyak restriction ya, nggak bisa fokus, nggak bisa. Nanti lama-lama, oke, sekarang kamu kelihatan kurus, tapi nanti lama-lama yang rambutnya rontok, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu juga salah satunya. Susah nggak bisa tidur ya. Padahal biasanya kalau orang olahraga kan katanya tidurnya nyenyak. Real. Gitu. Nggak bisa tidur 5 jam, 4-5 jam, nggak bisa lagi. Nggak bisa 7 gitu kan, standarnya Nggak cuma bisa. 7. Dan itu kebangun nggak dapat deep sleep-nya nggak? Aku rasa enggak. Seingatku enggak. Jadi bangun tuh malah nggak seger ya? Iya, Karena kurang makan. Gitu. Susah. Ini kayak, aduh gimana nih? Jadi sebenarnya meskipun olahraga kenceng, makannya juga harus makin kenceng. Iya, Maksudnya benar. apa ya? Setara lah sama. Iya, benar. Iya, karena mindsetnya sebenarnya gini ya. Karena kan banyak orang yang bilang makan banyak biar besok bakar. Gitu. Makan banyak tentang besok bisa dibakar. Kalau aku sih mindsetnya gini ya. Makan banyak biar besok olahraganya lebih bertenaga. Kalau olahraganya lebih bertenaga, pasti progresnya lebih cepat. Oh iya benar. Jadi olahraganya itu bukan buat kayak konsekuensi karena udah makan banyak gitu ya, tapi buat bahan bakarnya gitu. Dan olahraga itu kalau lebih bertenaga kan hasilnya juga lebih bagus gitu ya, entah ototnya yang jadi lebih jadi, apa lebih cepat, lebih gesit gitu. Real. Real gitu. Iya benar. Soalnya aku juga sering dengar orang ngomong, aku tuh olahraganya dikencengin biar bebas makan apa aja. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana? Bener apa nggak sih sebenarnya gitu? Apa kalau udah olahraga kenceng berarti bebas lah sembarang makan? Enggak ya sebenarnya. Karena kan nggak tahu sih, berdasarkan yang aku pelajari, makan tuh nggak bisa kalau udah olahraga makan tetap harus dijaga. Gitu. Karena sebenarnya ini kalau yang aku pelajari dari emang influencer yang memang di bidang itu ya. Memang sebenarnya yang paling efek itu adalah kita harus ngontrol mulut. Gitu ya kan. Bukan berarti nggak boleh julid gitu, bukan? Bukan. Itu lain konteks ya itu ya. Tapi tetap nggak boleh. Nggak boleh julid ya, tapi di ruang tertutup. Iya. Di belakang ya. Iya, di depan kamera. Oh jadi jaga mulut definisinya gimana? Jaga mulut ya pilihlah makanan yang emang berkualitas gitu loh. Jadi contoh nyata. Ini aku bukan orang yang emang pakar ya. Cuman ini aku dari keseharianku. Misalnya nih kalau disuruh milih antara ayam goreng atau ayam bakar, sama-sama berprotein kan. Cuman kalau ayam goreng itu kan pasti kadar lemaknya lebih gede karena ada dari minyak. Ya aku akan milih ayam bakar. Atau mungkin contoh dua, kita pakai ayam, kita pilih paha atas atau dada. Dada pasti. Nah iya dada dong, karena kayak proteinnya lebih gede. Proteinnya gede gitu, lemaknya lebih sedikit. Lebih ke contoh
contoh sesederhana itu aja sih sebenarnya, nggak usah yang ribet harus makan nasi merah, harus makan nimbang-nimbang oatmeal, nimbang-nimbang kalori. Iya, itu kan sebenarnya preference aja ya, gitu. Nggak usah sampai yang segitunya, jangan dibikin ribet gitu. Pokoknya yang penting, kalau aku pribadi, pilihlah yang berkualitas, yang sesuai dengan kondisimu sekarang gitu. Jangan memaksa ikut influencer luar negeri yang harus makan salmon, harus makan oatmeal. Karena kan nggak semua orang suka teksturnya oatmeal. Iya benar sih. Nah, terus harga salmon di Indonesia juga mehong, betul. ya kan? Jadi ikan kembung katanya. Bandingkan kembung katanya sih proteinnya lebih tinggi ya. Ya mungkin 11-12 sama salmon tapi harganya jauh gitu loh. Iya, aku sendiri juga belum pernah sih ikan kembung. Kalau perut kembung apa itu punya perut kembung itu ya? Katanya sih konon katanya gas yang menumpuk dari usus gitu. Oh, tapi yang nggak tahu ya. Ya. Pokoknya kita taunya yang kalau kembung tuh banyak kena angin gitu. Katanya masuk angin. Masuk angin tuh nggak ada guys, tidak ada masuk angin nggak ada ya, itu gejala flu. Hoax. Oke, bisa dicari di YouTube dokter-dokter ya. Kita tidak kompeten membahas itu. Kita mah tukang ngomong ya. Tukang ngomong. Oke. Nah sekarang satunya lagi soal zaman dulu tuh ada pekan olahraga dan seni, porseni. Waduh, tahun berapa itu? Just tell them we are old without telling them we are old ya. Jangan sekarang masih ada nggak sih? Beda kayaknya. Nggak ada. Status nggak ada ya. Porseni ya kan. Nah, coba aku jadi kepikir-pikir. Kalau olahraga sama seni disatukan itu sebenarnya emang ada persamaannya gitu nggak sih? Oh, menurutku sih ada ya. Menurutku ada ya. Secara kan kamu lulusan seni tapi menggeluti olahraga. Nah, gimana tuh menggabungkan keduanya? Mungkin not in practical ya. Tapi secara filosofis asik. Secara filosofis itu menurutku olahraga dan seni itu punya kesamaan gitu loh. Misalnya nih, aku seninya kan musik, nyanyi. Nah, nyanyi itu bukan suatu skill yang bisa dibeli. Seperti kalau kita membeli jabatan. Aduh, kayak masih hangat topiknya. Oke, lanjut. Ya, tidak seperti jabatan yang bisa dibeli. Orang membayar banyak bisa lah kan naik jabatan dengan cepat ya. Ini kenyataannya kan. Tapi skill nyanyi itu nggak akan bisa berkembang kalau kita nggak ngelatih terus tiap hari. Bener nggak Mbak? Bener. Kan Mbak Santi ngajar nyanyi kan? Nah murid-muridnya kan pasti harus disuruh latihan terus kan? Jadi nggak bisa instan gitu ya? Iya nggak bisa. Nah sama dengan olahraga. Mungkin contoh nyata kita olahraga angkat beban supaya badan kita bagus. Ya kan? Paling nggak pasti ada lah motivasi ke sana supaya badan kita bagus, supaya kita kuat di masa tua. Itu kan nggak bisa dibayar pakai uang doang. Kalaupun kita bayar PT. Ada proses juga. Pasti ada proses. Nggak bisa jadi dalam sebulan kan. Iya. Dan itu usahanya juga dari kita sendiri, bukan dari PT-nya. PT itu cuma memotivasi kita. Dan guiding gitu ya, kayak ngasih tahu contohnya gimana. Terus dia meng-guide itu memandu. Ini geraknya bener kayak gini, yang salah ini menghindari biar nggak cedera gitu aja awal. Iya, benar-benar. Sama-sama nggak bisa instan ya diraihnya ya. Benar-benar skillnya itu butuh waktu gitu. Ya nggak bisa dibeli. Kalau juara sih bisa dibeli ya. Oh bisa. Close the door. Iya. Semua bisa dibeli kecuali skill lah gitu. Benar-benar. Iya sih kalau aku lihat seni sama olahraga ini ternyata ada benang merahnya ya. Terus sama-sama bisa jadi stress release gitu kan. Betul. Kalau lagi stres, ya asalkan memang stresnya itu yang terukur kali ya. Maksudnya bukan yang stres kita nggak tahu stresnya karena apa. Terus dipakai lari, dipakai angkat beban. Ya nggak selesai. Jadinya nggak sehat ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita stres yang, mungkin banyak kerjaan, terus tapi pengen ini istirahat dulu pikirannya biar istirahat, badannya yang digerakin gitu kan. Atau misalkan nyanyi gitu, ya kan jadi bisa melepaskan hormon-hormon bahagia gitu ya. Asalkan lagunya bahagia ya, bukan lagu kontemporer ya kan ya, yang plasternya gitu. Stres kayak lagunya Joseph Karai itu ya.
Langsung wah, nambahin stres sih Mengalami ya? kalau itu. Ya, Mengalami ya. begitulah. Harus selektif sama lagunya intinya begitu ya. Betul Oke. Sebenarnya olahraga itu wajib nggak sih menurut kamu? Soalnya kan ada yang, nah ntar kalau udah terbiasa olahraga, terus kita nggak olahraga kan, jadi badan sakit semua, kan jadi kayak kecanduan gitu. Gimana dong? Itulah kenapa diciptakan rest day. Asik. Ada ya rest day kan. Jadi sebenarnya rest day itu mengistirahatkan tubuh kita nggak sih Mbak? Iya benar sih. Iya. Karena sebenarnya olahraga itu menciptakan stres, betul. Itulah kenapa kita butuh rest day. Itu rest day itu ngapain? Bukan berarti goler-goleran ya Bu ya. Tapi kayak gerak-gerak yang santai kayak stretching, yoga tapi yang relaxing. Oh yoga itu termasuk di rest day ya? Bukan termasuk olahraganya ya? Tergantung tiap orang ya. Kalau aku sih rest day itu yoga. Oh, aku kalau rest day lele ya. Kita resting loh. Kayak semua diistirahatkan. Semua diistirahatkan. Kerjaan juga diistirahatkan kalau saya mah ya. Itu yang benar sih sebenarnya. Itu yang benar sih. Iya kan? Ya udah istirahat kerja gitu kayak. Nggak bisa juga. Oh nggak bisa gerak ya. Paling nggak aku kayak jalan keliling kompleks atau stretch yoga 10 menit cukup sih. Karena kalau aku tipe kali nggak bisa mager. Iya 10 menit. Oh banyak di YouTube. Banyak. Oh bisa ya. Emang tujuannya untuk relaxing tension aja sih sebenarnya. Dari dulu yang suka mager sekarang malah nggak bisa mager ya? Real. Oh mantap Real. sih. Yes, Real. Tapi emang kalau tak lihat-lihat olahraga tuh dianggap kayak makan aja nggak sih? Maksudnya ya kan kebutuhan sebenarnya ya kan. Kalau dulu pas kita SD suka hobinya apa? Hobi olahraga gitu. Sekarang kalau dipikir-pikir ya bener sih olahraga. Tapi kalau bisa ya olahraga ada yang nggak jadi. Ada olahraga yang wajib yang nggak hobi gitu loh, yang exercise gitu untuk melatih. Jadi kalau kayak sama aja kalau kita nggak makan kan lapar. Jadi kalau nggak olahraga, nggak gerak badannya sakit semua. Ya, loyo. Ya, jadi gerak aja dikit-dikit gitu ya. Itu juga sih benar. Karena kita tidak didesain untuk diam ya. Kita bukan pohon. Kita manusia didesain untuk bergerak. Bergerak benar-benar. Makanya nama Instagramnya adalah Aster Emotion. Oke, jadi bisa nanti diintip ya Instagramnya ya. Walaupun lama nggak diisi. Siapa tahu nanti kalau banyak follow, tahu-tahu beliaunya ini jadi semangat gitu. Karena kayaknya lately banyak mengisi yang satunya karena banyak project. Jadi boleh di follow dua-duanya ya. Jadi ya thank you buat Aster sebagai volunteer pertama. Untuk ngobrol-ngobrol ini ya. Oke deh. Thank you for watching. See you.